Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad An-Nabiy al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdud qalbi bi jahi nabiy wal amin. Dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syarabib, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita barataan selalu dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita barataan dicatat oleh Allah, diselamatkan dunia sampai akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, subuh hari ini kita ditakdirkan berkumpulan dalam ini masjid untuk bersama-sama menggawi kefarduan kita berupa sholat subuh yang dilaksanakan dengan sunnah baginda Nabi SAW, yakni berjamaah. Ditambah lagi kita menggunakan waktu, menyisipkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan kita, khususan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan amanah kita gawi ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu bercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam hidup di dunia ini Allah Ta'ala ada memilih di antara hamba-hambanya yang mendapatkan hati yang terang, juga ada yang hatinya digelapkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang hati terang, ada yang hati kadang. Hidup di dunia ini pilihan dari Allah. Memang konsep hidup di dunia kada lepas daripada takdir Tuhan. Itu sudah rumus umum. Karena kita hidup di dunia ini menjalani takdir yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Nah, di antara yang digariskan Allah di dunia ini, ada yang dipilih hatinya terang, ada yang dipilih hatinya kadam. Nah, ini dipilih Allah Ta'ala ya. Nah, sekarang kita pun bisa menentukan pilihan sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk usaha. Amun kita mahadam aja kayak ini, misalnya kan, mahadam ya. Aku ini pilih Tuhan jadi orang hati parang, jadi orang nambah hati kadang kan. Mau aja bang mahadami aja, mau aja mahadam. Tapi kan kita ini di dunia disuruh berikhtiar, disuruh ada usaha. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dia kami menyembah, kepada Dia kami minta tolong. Na'budu simbol syariat, nasta'in simbol hakikat. Antara syariat dan hakikat kada kawan dipisah. Ikhtiar dan doa itu kada kawan dipisah, harus sepaket. Kalau dia memakai syariat saja kata hakikat masih kurang sempurna.
Asy-syari'atu bila haqiqatin 'atilatun. Syariat tanpa hakikat hampa, kosong, ada isinya. Wal haqiqatu bila syari'atin batilatun. Tapi hakikat tanpa syariat layau, salah, batil, sesat. Syariat harus ke hakikat, hakikat wajib ke syariat. Pokoknya sepaket tadi pakai. Nah, kalau dipisah dengan dua nih, pian sumbahyang jungging sumbahyang. Tapi hati kalau ada hakikat kosong masih. Dohirnya aja nambah amalan, hatinya masih lalai. Tapi hati haji ingat lawan Tuhan, bergerak maka kada. Sasat kada? Sasat. Bayang menjurang. Ada ya saya ingat ya, ya mau anak itu. Nah, ngarannya hakikat, ya hakikat harus syariatnya digawi juga. Nah, kayak itu pula kita hidup di dunia ini ada ikhtiar, ada usaha yang harus kita gawi supaya kita termasuk hamba nang dipilih bahati tarang, ada ikhtiar yang harus kita gawi. Masalah kabul kada kabul itu urusan Allah. Yang penting gawi pula. Nah, disebutkan oleh ulama kita, man arada ayyaftahallahu qalbah, siapa yang menghendaki hatinya dibuka oleh Allah. Maksud dibuka ini tentunya dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang telah dimasukkannya ke dalam hati seseorang. Siapa yang hendak hatinya terang, maka paling minim, paling dikit ada dua yang harus digawi. Ini paling dikit benar. Supaya hati kita terang, yang paling dikit benar digawi ada dua. Yang pertama disebutkan ayyukillal kalama fima la ya'ni. Yang pertama supaya hati kita terang, supaya hati kita dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Syarat yang pertama ayyukillal kalama fima la ya'ni, bahwa ia menyedikitkan, berpandir daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini paling alim ya. Dari sini kita bawa pahamnya. Orang yang hendak hatinya larang, jangan banyak pandir. Berarti pahaman kebalikannya, bila banyak pandir, hati macam kada. Apalagi pandir nang la ya'ni, nang kada datangkan apa namanya, manfaat. Ada mendatangkan manfaat dari sendiri sia-sia. Pandir-pandir nang sia-sia. Ini tipe kita berada. Kita ini rata-rata hobi betutup apa yang anom. Paham belum ya? Betutup apa yang anom. Ini istilah-istilah orang keluarnya, betutup apa yang anom. Bahasa kita luntau. Artinya luntau. Luntau itu artinya pendustaan. Kami aja. Kami itu maksudnya pemanggil mengarado. Kami bisa kami. Ada bahasa Latin. Contoh kata-kata atau pemandiran yang sifatnya sia-sia itu tadi beluntau, berdusta. Ini amun orang dobian ini berdusta aja. Hati macam kadap ya. Kadap hati itu. Maka rumusnya hati ini makin kadap, top mati. Apabila sudah mati, kata ulama, maulul qalbi alamatus syaqawah wa su'il khatimah. Matinya hati tanda celaka dan tanda mati su'ul khatimah. Walayyadulillahi min dzalik. Mudah-mudahan Tuhan kita beri kita husnul khatimah kepada ini. Pertama harus ditinggalkan kata-kata jangan terlalu pepandir nang ada manfaat. Di antaranya pandir ada manfaat, dusta. Jelas ada manfaat, malah bawa dosa lagi. Berdusta. Berdusta di tangan apapun dosa.
Kecuali ada pengecualian, dusta yang sifatnya untuk menimbulkan supaya tidak cekcok. Ini harus pakai dusta. Bilanya ada kayak itu, habis tak kalah itu. Ada nanti diperbolehkan. Di antaranya dari guru-guru kita, boleh laki berdusta lawan bini, boleh bini berdusta lawan laki. Contoh, ini dicontohkan ini. Laki berdusta di hadapan bini, waktu bini bertakun ingok makanan. Nanti lah ingok, rasa itu ingok makanannya. Ini kembali membuat nostalgia suasana hari. Ingok-ingok itu rasa makanannya. Hujannya bini, kamu itu bahasa kita kalau ada kamu apa mamo? Ya kamu dan mamo itu orang Jawa atau rata-rata. Sebutan orang luar negeri ini kamu mamo. Orang luar Jakarta lain papi dan mami. Orang Jakarta kalau keluar kamu mamo. Kamu ya apa mamo? Itu orang anak kita banyak luar banyak banyak. Itu kan orang keluar kamu mamo. Kita bagus pakai bahasa daerah kita aja, jangan patah orang. Patah orang tuh kali akan-akan yang mau patah di pipi papi, yang berhabat papi. Katanya lawas setelah merantau 2 bulan baru beli. Anaknya kedatangannya bapak imo, papi datang. Nyawa dong, kata dia pipa datang. Sakit paruh dalam motor menarik ketawa. Iya, ada jalan. Berapa bulan? Bilang kami saya ini 2 bulan dijojok kayak pipa yang sampai. Lawas saya pakai pipa rumahnya. Jangan ada ombatan papi. Kalau kita sama pipa dari sopan orang. Bahasa kita aja gitu. Kamu jadi gini, apa kamu? Kayak apa ingok makanan nanggung olahannya. Yang ini misalnya mau lahakan mainan jiwa misalnya. Kayak apa kamu ingok jiwanya. Itu di dalam bahasa orang berumah tangga, bila masakan bini kada nyaman, laki kada boleh terus terang. Apalagi bini pada juga. Jangan ada terus terang biar pakai metode dusta aja. Pakai metode dusta, potongannya itu dusta. Pakai metodenya itu supaya apa? Bini jangan saling. Bini jangan bapak, jangan cekcok di rumah tangga. Dia ditanggung jauh beda. Ya apa mau ingoknya makanannya? Ya kayak itu bang semua. Terus apa kayak itu ya? Apa kada nyaman kan? Makan mina amping itu sudah. Aku kalau asa kada nyaman. Kalau asa kada nyaman. Atau bocah aku asa kanya. Asa atau dia kanya asa. Asa itu artinya rasa-rasanya kenyangnya ada. Rasa-rasanya apa dah jalan kita kalau ini dan makanan ini itu asa kenyang ngomongnya. Amping. Nyaman lah kamu rasanya makanan ya kakek itu kalau itu jadi kakek itu tuh kayak apa kurang dia nyampe bahwa saya pulang ya alhamdulillah nyaman semuanya tapi kenapa mengambil apa taruh pun nama masalah itu jadi jangan terlalu jujur dengan ini kalau bisa makan pilih uang modal aja laki bisa akan memiliki sebab pala di sini mana lagi ada tinggi masih pulang keserpuk pala jadi bini habis bungol balik omongan ini kan jangan kayak itu jangan terlalu jujur ya adalah waktunya kita berucap yang mirip-mirip kayak dusta tapi kan ada dusta juga kan asal itu dusta cuma mirip kan mirip tujuannya supaya apa menjaga kerukunan di dalam rumah tangga menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga apalagi kita mengetahui bini kita itu orangnya para jual jangan terlalu jujur ya silahkan di situ ulah kata-kata semanis mungkin supaya hatinya merasa gembira
Atau bini di hadapan laki, jangan dua kali jujur. Ada saatnya disuruh bini itu menutupi kejujuran di hadapan laki. Contoh, laki menukarkan baju, pulingnya itu, nanti nggak puling bininya, kalir, nanti lah kalir. Itu tuh bahasanya menjadul sama sekali gitu. Puling lawan kalir itu bahasa dari kalir itu warnanya kalir bahasa luar. Dia salah sambat sama nama-namanya. Kalir kalirnya nih, kalir kalau baik, kalir Tuhan. Misal bini seorang nih laki menukarakan baju kulit atau kalir Tuhan. Maknya bini ini kan bisa dalam hati kalir lah, alatnya isi kamu dalam hati yang menukarakan baju. Ada bisa dalam pilihan, kurang tuh dipilihan pakaian namanya ini, potongannya, guntingannya, gaya gaun sampai ini sudahnya miripnya murah. Nanti tukarkan bajunya kalir buruk pulang, kalir orang tua pulang. Bisa lalu silakan ini dalam hati disangkal. Tapi kesangkalan itu jangan disampaikan lawan laki dia. Karena lelakiannya apabila mulai diwada sekali bisa hancur. Bisa hancur dia niat. Dubi-dubinya dah pun lagi mengatakan tiwasnya kau wadah dengan orang yang diwadah bila lagi mengatakan buruk berantai apa-apa ada nyaman buruk jadi awal mana boleh buruk. Ada saatnya dia menyenangkan hati laki, tukaran laki dia buruk, kalau perlu dia pakai kaos. Banyak laki melihat yang bini pakai dimo, guring di bawah guring, subuh di bawah dasa sapu, bawah dasa tapas, bawah mandi, karing buruk pula mulainya bini, karing buruk pula mulainya bini. Bukan laki dimongnya, mau aja, ketujuh tak pakai baju tukaran kok, tujuh jadinya ini ketujuh pakai tukaran bian pak, luar biasa tukaran bian. Dalam hatinya bini, jadi aku pakai sobek atas rangkai. Pakai supaya atas rangkai jadi ini apa aku lagi pakai baju kayak ini daripada kayak ini pakai anak kaswawah yang ada tuh kan dipakai jago akhirnya. Itu tuh ada waktunya kita menyenangkan hati lagi. Jadi sifatnya kayak dusta, tapi kan ada dusta demi menjaga keharmonisan, kenyamanan di rumah tangga gitu. Jadi tinggalkanlah kata-kata yang ada manfaat seperti dusta. Itu jelas ada manfaatnya. Nah, kalau di kelasnya kata-kata riba, akhirnya lagi lah riba ketujuh menyambar kejelekan orang lain. Ketujuh menguyai bahulungan hilir kejelekan orang lain. Bahkan kalau yang kita tahu riba, ya, amal ibadat kita itu di stop di langit pertama. Contoh kita sunariah, amal ibadat kita dibawa naik oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang khususon membawa amaliah manusia diangkat ke atas langit. Itu di langit pertama diperiksa. Ada petugas yang menjaga di perbatasan langit pertama. Itu diceknya lengkap pada orang di dunia. Kalau orang di dunia ditanggung STNK plus surat vaksin takutnya. Orang di dunia kita masih sudah kalau vaksin dia. Itu ditanggung kan di dunia. Di sana kita juga. Amal ibadat dibawa oleh malaikat naik ke atas. Sampai di situ stop, diperiksanya, dicek adakah di dalam 24 jam orang ini menggawi riba. Apabila diceknya ada ketemuan menggawi riba, itu amalan langsung dibulikakan langsung kepada ampunnya amalan. Pahamannya kada diterima. Hanya langit pertama dia ada baca lolos. Belum lagi pemeriksaan di langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Itu pemeriksaannya ketat. Berapa banyak orang kada lolos di situ? Banyak, antara rajia. Ada yang 2, 3, 4 temuli
Amunnya tagawi riba, jangankan langit kedua ketiga, langit pertama sudah tahu ya. Pemeriksaan di langit pertama spesial meneliti kalau si hamba ini dalam 24 jam ada menggibah orang. Bila ada menggibah, pasti amal ibadatnya langsung ditolak oleh Allah Ta'ala. Bulikakan oleh Allah Ta'ala kamuhannya. Jadi makanya kita berusaha sedemikian rupa meninggalkan riba. Cara supaya kita kawal meninggalkan riba, jangan berkawan. Karena rumusnya gibah itu paling kurang 2 orang. Hanya kalau gibah unsurangan harumbu haram situ. Hadapan caranya harumbu menyembah orang itu sekedar sorangan aja lain gibah betul. Amunnya sudah mulai berdua, nah itu gibah. Atau lebih pada 2 makinnya rapi lagi nanti ya nambah pekutuan mencari obat diambil banget beribadah. Ah pekutuan punya dua ya. Tahu nambah apa nyampe nambah. Nah sudah nambah tahu kan. Kadang Jerman ada kawin tapi lagi ini mampu macam-macam ini sambil ini itu sambil ini lalu di sini kopur lalu di sini aku tahu aku ada dalam kabarnya ya lagi saya ya orang mau ya orang kayak itu kan ada nama mulai ada nama nyambung makanya kan nama panggil lawan nama datang sama aja misalnya ada berbeda. Nama memandirakan gibah lawan nama dengarkan gibah sama tulisannya. Coba aja kalau ada didengarkan, ada bacanya memandir. Nah, itu sama tulisannya. Jangan memuliai orang lagi. Tadi kan tunjuk dengan memuliai orang. Menyambati keaiban orang lain, ketunjuk kita. Nah, hanya sudah disindir itu oleh kain Jerman Irapa. Sini sudah menyindir. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Tapi kelihatan hampir bujur tahun kayak samud di seberang laut melihat, halus seberang laut melihat. Kan keaiban orang halus banget diwawak kalau jahilin bisa penting. Tapi gajah di pelupuk mata ada melihat, karena gajah di kesapuk mata lu gak ada melihat lagi. Pahamnya namanya seorang kuring tabulalang aib siganalan kada sadar-sadar katujuh memuliai orang mau musuh orang, tapi seorang kada sadar aib seorang pun liwat dalamnya. Ini rumus kebanyakan manusia, kada sadar lawan aib diri sendiri. Menyembah orang iya dia salah warnabi awak wawah yang gitu lah atau jauh menyembah orang seorang penuh dengan kekurangan riba mau hendak menyembah orang berpikir mun orang bisa berpikir kayak itu mun aku bang bisa berpikir itu kayak apa rasanya juga pikiran kan tuh jadi tak pikir muntung nih kawan diarit-arit ditahan-tahan supaya jangan tersampai orang nyaman nyembah orang itu juga rasaan. Mulai duduk jam 3 kamarian mancok aja kerasaan mayat orang ini sendiri. Kadep delek aja, kadep aja mau panggil melumpuh. Harus melumpuh ya, mau panggil. Ini bahasa pelangi keluaran ya. Mama lumpuh sama lain kadang hati kita rela. Mama lumpuh itu artinya ceplas-ceplos. Oh, mama lumpuh bahasa kami keluar. Ceplas-ceplos. Oh ceplas kok mama lumpuh dalam ngomong dia. Mama lumpuh ya jadi panggil. Nah riba jangan sampai juga tegawi. Ini kelas-kelas kata-kata yang haram. Ataupun hanya sekedar kata-kata yang sifatnya sia-sia. Apa yang sia-sia itu contohnya? Ya pepanggil terus Pak. Panggil aja, panggilnya ini manfaatnya kadada juga. Panggil jurang ini. Kadada datangkan manfaat kada. Manfaat dunia kada dapat, manfaat akhirat kada dapat juga. Pandir tadi Pak, ada bisa mendak untuk pandir di dunia. Apa ini? Apa video orang mau pandir dia? Ada kawan guring pandir dia terus. Tak ada merahatan kakak itu juga pandir dia juga.
Orang narahatan itu tuh berenai. Boleh memanggil makruh memanggil makruh. Bahkan ada nama ucapin bila rahatannya itu ya tabarung jadi anaknya bisa bisu. Ya. Nah tapi dia jangan sampai dia orang. Dia melihat anak orang bisu, aku tak tahu jadi nanti mau. Itu sudon merahnya. Kita sok tahu bahasa orang. Itu cuma satu kemungkinan. Gara-gara memanggil rahatannya itu bisa jadi anaknya bisu, bisa jadi belum tentu pasti. Ini bagaimana melihat orang bisu, kok kawan jadi nyimpulkan ya. Pasti diantaranya dari rahatan ulang dulu nomor memanggilnya. Nah ini sudon ini nih. Gaya manusia anak ini. Itu jangan disambat ya. Ngarangnya ini ada jadi orang bisu ya Pak. Allah Ta'ala mentakdirkan ada yang memilih nggak bisu. Kan ada. Cuma ini ditakdirkan jadi orang bisu. Itu kan. Jadi jangan diwada-wada, jangan dihapak-hapak, jangan disesambati. Ini sudah takdir Allah Ta'ala. Karena itu sudah takdir. Untuk seorang kalau bukan beda. Yang kasihan kalau bukan bahasa isyarat jadinya. Ke pasar pakai bahasa isyarat, nggak ada makan di sana. Nah. Maka wadah kami itu anak-anak dia bisa juga usul, juga ulang, dia bisa. Kalau bang susu dia bisa betul-betul. Dia bisa juga ulang, dia bisa tetap tidak makan dan minum. Ya nak pasar kan menjual di dunia. Ya sampai datang ya tangan lagi aja. Begini ada paham besar laji dan ada tampilnya. Kurang ada lagi, kadang-kadang luka cincin. Cuma masuk dia itu. Tinggal datang membawa kayak itu loh mau. Kayak apa misalnya? Kebetulan menunggu toko cincin itu dia. Itu besar laji dengan datang. Kurang bisu kayak apa? Masa bahasa isyarat itu. Tolongnya namanya. Jadi itu kan. Dirasoknya jari ke situ. Biar jangan lompat nama warasnya. Jadi tinggalnya nama waras setelah ke pasar subuh isok. Apa dia tinggian kita? Kita nggak. Itu kasihan ini. Orang bisa kasihan kita kawai. Cuma besar takdir Allah Taala sudah kayak itu kayak apa ya? Kita kawai. Allah. Nah, jauhi daripada kata-kata yang ada manfaat. Karena ini bisa menyebabkan hati seorang terang. Apabila kita kawal menjauhi kata-kata yang ada manfaat, hati kita bacang ditaranakan oleh Allah Ta'ala, disinari oleh Allah Ta'ala hati kita tersebut. Kemudian yang kedua disebutkan ulama, ayyatrukal ma'asi, bahwa ia harus meninggalkan maksiat. Supaya hati itu tarang, satu, jangan banyak ambil. Dua, harus meninggalkan berbagai macam jenis maksiat. Bila kita kawal meninggalkan maksiat, maka hati kita banyak tarangnya. Tarang. Maulah hati kita ini kada, maulah hati kita ini kada bagus, maulah kita ini berpengaruh dalam hafalan, dalam pemahaman, itu karena banyaknya maksiat. Banyaknya dosa. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada paturuan beliau Imam Waqi', syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi. Imam Syafi'i berucap dan paturuannya mengadukan satu permasalahan kepada gurunya. Permasalahannya su'i hifdzi, hafalan sidik buruk. Sekelas Imam Syafi'i ibaratkan hafalannya lebih baik, apalagi kita. Imam Syafi'i itu luar biasa hafalnya beliau. Membaca kitab itu kadang awal langsung dilihat beritaan, harus ditukupi sabalah menyebelah tukupi supaya hafalannya kada rancu. Tukupi hafal di sini, tukupi di sini dulu. Hafal di sini, tukupi di sini supaya jangan rancu hafalannya, saking cepatnya menghafal. Bahkan Imam Syafi'i disebut dalam riwayat beliau, umur 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal hadis Imam Malik kitab Muwatta. 10 tahun, 15 tahun jadi mufti,
sudah jadi ahli takwa. 15 tahun, karena hafalannya luar biasa. Nah sebelum itu beliau pernah mengadu kepada pak gurunya karena hafalan beliau buruk. Maka gurunya memberikan arahan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya memberi arahan supaya meninggalkan maksiat. Karena sejatinya ilmu al-ilmu nurun la yuhda li'asin. Ilmu itu adalah cahaya nang kada pacang dihadiahkan kepada orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat ilmu kada pacang terdiam di dalam dirinya. Kada pacang terdiam di dalam hatinya. Lakas hilang hafalan. Hafal Al-Quran, tapi rancak melihat landau beginian. Itu hanya landau yang belum tambahan. Melihat landau dia setengah juz hilang hafal Al-Quran. Tak lihat tambahan, sejuz setengah hilang. Apalagi tak rancak ke pantai, melihat ya Allah, nampak ayat malang-malang pun malang-malang sakilan je pada nang pusat tu nak ke bawah turun. Sakilan ke bawahnya tuh pakaiannya tak urang. Ya bobek betul dia besar kali kepolitan melihat. Kena alang-alang mana kayak itu loh. Itu tuh bisa kehilangan 5 juz sekali hilang hafalan Quran. Karena kebanyakan maksiat. Jadi kita nih, mau kita hendak menghitung diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kenapa biar aku memang kata hafalan? Mungkin satu karena banyak dosa. Ada guru aja aku tak ada banyak dosa ada. Awak Tuhan ini kan tapi bagi dosa. Oh itu bukan patok dosa, patok namanya. Patok usia. Jadi kada hafalan karena memang ketuhaan sudah. Orang Tuhan itu kesulit menghafal badan anom. Nah anomnya mah menghafal Yasin nyaman, menghafal sajadah nyaman. Ulang hari menghafal surah sajadah itu 3 kali boleh ya. Hafal. Kemudian kalau sekali hafal sajadah hafal kan. Hafal ya sudah hafal aja surah sajadah hafal atau surah sajadah hafal. Tak ada ajar hafal paling 3 kali boleh kita itu hafal. Itu nyamannya menghafal lagi anom karena faktor permasalahan hidup belum ada orang anom belum. Jadi pikiran ini masih plong, ibarat memori masih kosong. Dibuat di hafalan nyaman. Tapi apabila sudah mulai berumah tangga itu layaknya ada otak di dalam otaknya pikiran tak ada arisan. Bila arba arisan itu tak dipikirkan. Bila tanggal 15 kredit pulang bayar wifi, bayar listrik, bayar BDAM. Belum lagi kreditan baju ini, belum. Maka ini itu cuma berhutang. Hari-hari namun dibayarnya berhutang. Ini jadi masalah hendak hafalnya lapahnya. Beliau dah. Yang namanya itu berapa kali muhdarun. Kadang sampai malam tutup kual belum. Muhdarun terus. Hafalannya buruk. Ada sampai kuliah atau muntah-muntah. Berapa kali ampun. Kadang tahap cari lakum. Ampun jadi imam. Dia bukan jadi imam Ampun wala na'budu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala na'budu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Sini mencari lakum dari tahap. Berapa kali mutar ampun. Ada nanya tetap belum jadi sebenarnya aulinya. Lakum mamai jadinya. Nyaringan lakum dinukum waliyadin. Sekelas itu kita banyak buruk hafalan. Banyak kata bagus hafalan kita. Ada namanya sapi di Seria Kawan Tuhan. Itu ada hamil kan? Bujuran bagi sapi di Mesir dulu. Di Mesir juga. Ya, tak jadi namanya sapi dari Kawan Tuhan ujungnya. Layak Kawan Tuhan ya. Apa ayat kita? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Langsung nyambung wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nyambung ikan yang dibelakang naik kada menunjukkan
Sabbihi sujudnya wa amma bi ni'mati rabbika fa'addin. Bukannya sabbihi isma rabbikal a'la. Kecil. Untuk menjepangin kau jangan arah air ya Fatihah kenyang ya. Fawailul lil musallin alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi makmum separuh mengaminakan separuh kada. Aku aja sekong jadi kada mengaminkan arah air pembukaannya. Aku aja sekong jadi mengaminkan waladdallin bapak sayangnya. Kita kumpulan berkumpul itu. Allah. Nah, tinggalkan kemaksiatan. Macam-macam kemaksiatan tinggalkan supaya kita ini nyaman diberi hati tarang. Lalu selanjutnya ulama kita memberikan ijazah, memberikan amalan supaya kita ini hati selalu diterangkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya para ulama memberikan ijazah kepada kita supaya membaca setiap selesai sholat subuh dibaca amalan ya Fattah 71 kali. Itu pernah ulun sampaikan di YouTube, tersalah. Ulun menyampaikan cuma 70, yang benar 71. Jadi kepada para penonton, para pemirsa sekalian, para netizen yang menonton di YouTube, para YouTuber semuanya ataupun yang lain-lain, itu mengamalkannya 71 kali, bukan 70. Angkanya 71. Cara mengamalkannya, telapak tangan kanan diletakkan di dada di sebelah kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di dada di sebelah kiri. Langsung dia diantar sebelah kiri. Langsung dia biar baca. Bagus menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ta-nya pakai tasydid. Fattah, ya Fattah. Jangan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Patah itu ya buka, ya buka, ya buka, ya buka, patah. Itu mau patah tuh nah, itu patah karena ya patah, ya patah, ya Fattah. Tanya pun pakai mat tabi'i. Ya Fattah pakai tasydid, pakai mat. Ya Fattah 71. Letakkan telapak tangan kanan di dada di sebelah kiri. Sambil membaca menghadap kiblat berwudu. Ya Fattah, 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 ya Fattah. Itu ya sampai 71. Jadi tasbih dari tangan kiri mengetiknya atau nambah ketik angka itu jangan ada bata halileo ya hitungan. Nah, ada bata halileo, ada halileo, lajau hitungan. Nah, 71 kali. Atau pakai tangan kita aja, nah itu. Memang ya masing-masing gitu. Insya Allah bila rutin mengamalkan itu saban subuh, di samping Allah sinari hatinya dengan cahaya yang spesial dari Allah, juga Allah berikan kepada dia keuntungan, kehebatan, kemuliaan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ini amalan semua kalangan, amalan semua orang, profesi apapun cocok mengamalkan ini, pas mengamalkan ini. Ini amalan itu menyatakan cocok bisa berpengaruh pula bisa kita. Ada orang kada cocok tak amalan mengamalkan zikir, kada cocok misalnya. Itu efek sampingnya pasti. Ada panahanan yang tidak baik karena terlalu banyak zikir. Nah maka dari itu amalan itu mestinya kita memakai arahan daripada seorang guru. Ibarat dokter, ini dosis yang paling tepat. Bila kian kurang, labdan lebih. Bila lebih, kelebihan dosis bisa overdosis. Ini pas takarannya dari ulama kita. Nah, amalkan seperti ini 71 kali tadi dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada di sebelah kiri, menghadap kiblat masih dalam keadaan berwudu. Amalkan, insya Allah fadilatnya menyesuaikan profesi pilihan masing-masing.
Kalau pian jadi pedagang, insya Allah dagangan pian barokah, laris manis. Kalau pian jadi petani, jadi tukang kebun, insya Allah pian jadi petani, tukang kebun yang sukses. Panen aja, orang lain kalau panen pian panen. Itu hebat ya. Pian jadi pejabat, bisa jadi dinaikkan Allah pangkat pian berkat mengamalkan ya patah tadi. Pian mencalon, bisa jadi menang karena berkat ya patah tadi. Pian jadi pelajar, penuntut ilmu, insya Allah diberikan ilmu yang banyak dan barokah. Pian jadi tuan guru, jadi orang alim, dijadikan kealiman pian alim yang barokah berkat mengamalkan ya patah itu. Sesuai, pokoknya profesi masing-masing. Allah memberikan keutamaannya, fadilatnya ya patah itu sesuai keadaan yang mengamalkan masing-masing. Jadi biar kada lapah lagi bertakon guru apa amalan penglaris dagang, biar berdagang amalan itu. Tabuka biar tabuka. Insyaallah laris manis dagangannya. Ini amalan semua profesi cocok berdagang amalan ini. Mau nano, mau natuha, mau nahuja, mau nabalu, mau lelaki, mau bibini, mau begawi apapun semuanya pas mengamalkan yang patah. Guru jadi bertakon dia. Ulun ni duit jual sabu-sabu menurut pas lah kira-kira mengamalkan Jakarta pas. Insya Allah berkatnya mengamalkan Jakarta sabu-sabu pian terpayu lagi. Insya Allah karena pian memuji Allah yang membukakan hati, Allah yang membukakan hijab. Nah, saat itu pian tertutup hati, menggawi maksiat jual sabu-sabu. Insya Allah mentagaran hati ke Jakarta ambil jual sabu-sabu. Ada beliau lagi yang jual sabu-sabu. Insya Allah ini pokoknya cocok untuk semua kalangan manapun, cocok untuk mengamalkan ya mentah. Nah maka yang belum bisa mengamalkan ini, mulai hari ini dipersilahkan untuk mengamalkan ya mentah, diingat mulai hari ini amalkan biar anda merasakan keberkahannya 40 hari yang mengendah. Amalan itu biasa kalau sudah 40 hari yang mengamalkan istiqomah rutin, ada sesuatu langkong. Paham lah ada sesuatu langkong? Ada sesuatu kaliyong, ada langkong juga seorang kampung. Ada sesuatu langkong, ada sesuatu kaliyong. Pokoknya rutin, tidak pernah absen. Rutin dia mengamalkan, rasakan sampai 40 hari. Pasti dia melihat sesuatu yang berbeda. Pasti tanya-tanya mulai hari mengamalkan 40 hari kemudian belajar dua. Hari ini panas, 40 hari kemudian bisa jadi dingin, hujan, hari belajar kan? Ada sama. Belum lebih hujan. Ada malam bio, ada hujan, kayak itu. Pokoknya bila dia mengamalkan pasti berobat ya. Jadi jangan lagi kita nonton dulu apa, dulu aja amalan yang cocok itu sudah. Nah cocok untuk semua pihak, untuk semua kalangan totalitas. Tapi kalau dia bertakon gawian apa guru yang paling cocok, bisa ulun pasti ulun jawab jual sate. Karena orang menjual sate itu gawiannya cocok terus. Tiwas ya bertakon gawian apa guru yang paling cocok aja. Pokoknya yang paling cocok jual sate, cocok terus itu cocok benar. Itu usaha yang paling cocok jual sate ya. Pokoknya itu sudah usaha yang paling cocok jualan sate. Nah, paham kan? Jadi dua cara ini kesimpulannya kajian kita, taklim kita pada subuh hari ini. Dua cara supaya hati kita disinari selalu oleh Allah Ta'ala. Satu, jangan kepandir nang kada manfaat. Dua, menjauhi berbagai macam maksiat. InsyaAllah bila dua macam ini dijauhi, hati kita pajang disinari oleh Allah dengan cahaya yang luar biasa. Dan ingat tambahan amalannya supaya hati terus terang, terus disinari Allah, dibukakan hijab, selalu dimasukkan ilmu ataupun bisa panggilannya menyesuaikan profesi dia masing-masing. Jangan lupa mengamalkan tiap selesai sholat subuh membaca ya Fattah 71 kali dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada di sebelah kiri. Sudah paham semuanya? Silahkan diamalkan mulai hari ini. Itu amalan diijazahkan kepada semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan.
dan kita rela karena ulun kada sempat tadi cepat datang ke sini, akhirnya ulun sembahyang di belakang. Sudah imam baca wadduha, hanya ulun datang tadi. Minta rela karena di jalan ada sedikit kemacetan. Oh ya. Nyatanya macet dalam Kalambu dulu. Itu masalahnya macet di Kalambu, jadi terlambat datang. Jadi mohon maaf, minta halal. Itu mungkin karena faktor kecapean, faktor keuyuhan. Jadi kan dari semalam di mobil aja uyuh, pulang balik di mobil gitu lah. Atau ini awaknya goyang-goyang di mobil, kelapa, malam tadi pun apalagi antri menghadap ke dalam bawah. Itu nang dalam pau dalam bawah kalian lawas antrinya dia. Lawas itu menyita waktu, dan yang paling lawas benar menyita waktu itu berfoto. Itu paling lawas menyita waktu. Karena kalau kata Nabi arkanil wajibin barnamij fi hadzal zaman at-taswir. Daripada salah satu rukun wajib acara, setiap acara pada di zaman berfoto. Ini termasuk rukun wajib berkuda. Ada kalau ada berkuda, ada berkuda aja dunia. Nah, itu dulu berkuda ada diterima sakit hatinya, diterima pulang kita ada mai waktu. Yaitu jadi yang memimpin ada berkuda lah yang masalah kadarnya. Siapkan kamera baik-baik, langsung ambil jepret paling cepat, jangan lambat, jepret ganti, itu aja. Jangan lambat ada itu malah ganti. Kalau sudah berfoto sekali sudah minggir itu aja. Kita mencari ada, cuma mohon dimaklumi waktu tolong diperhatikan. Kalau misalnya gurunya sudah terlalu waktunya, tolonglah artinya diperhatikan kayak itu, jaga kenyamanan bersama. Memang kita tak hendak menyakiti hati kaum muslimin, sebujurnya kita hendak layani, tapi apalah daya maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tanganku tingkong. ada sampai memeluk gunungnya gitu. Jadi harap dimaklumi, mohon maaf bagi siapa-siapa yang ada sempat berfoto dimanapun acara. Bukan kemarin ada Allah tinggalkan langsung melancong buka. Kenapa antriannya banyak di belakang? Dulu waktu tidak pakai gitu, tidak tulak, dihadiri orang. Kasihan, ini menyita waktu berjam-jam kemudian. Setengah jam itu paling dikit, bisa sampai sejam berfoto. Jadi harap maklum, jangan ada nama bayarnya, jika bayar kurang lagi. Jika seekor itu 20.000 kamalarang. Tapi itu sama orang 100 kamalarang, banyak itu. Nah ini berfoto kali itu, tak kalau ngirim makanya lagi, bahkan ada. Iya itu lah, kasih aja bang. Ada ini dari kakek, kalau ada bagian akhir itu harus ambil hati. Ada juga udah pemungut bayaran ada. Bila pian tuh imong ulun sana, tapi ingat kesenangan pian itu jangan menyakiti ulun. Kayak itu kan. Oke, sini ada perlu disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Minta ridho, minta halal, minta maaf buat pian-pian berataan. Salam bagian duan aja nah kita berataan mana bubuhan asli di sini ataupun bubuhan kalsel, bubuhan hulu sungai, bubuhan kalua, bubuhan mana-mana. Bagian duan aja kita nah inilah muhanya orang kalua. Ini muha asli kalua, lahir di kalua, kediam di kalua. Ini muha aslinya kadang kemana-mana, kediam berpindah kampung sedikit saja. Ini asli orang kalua ini. Nah datang ke kampung biar alhamdulillah itu. Terima kasih banyak. Boy, hari ini alhamdulillah dari kelihatan dari kecicilingan sudah kita, tapi jangan kecicilingan. Kecicilingan jangan, kecicilingan saja, kebikinan dua kayak itu lah. Naik yang sinilah minta ridho, minta halal dunia antara dua pihak berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahabu lana biha min wa akmal al-imdad. فوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك عدد ما علمت وزنة ما علمت وإلى ما علمت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا من العقول أوقرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال إسباها ومن الأخلاق أطيبها من الأرزاق أنزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها.
bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.